Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayus Dandi, NIM 17.600.041. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Public Speaking. Adapun soalnya yaitu yang pertama, jelaskan pengertian ruang lingkup dan tujuan belajar Public Speaking. Yang kedua, kirim video praktek ruang lingkup Public Speaking. Pilih 2 diantaranya. Yang ketiga, jelaskan 3 tujuan belajar disertai dengan dalilnya masing-masing. Soal pertama itu, jelaskan pengertian dan ruang lingkup dan tujuan belajar public speaking. Jawabannya itu, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Yang kedua, kegunaan public speaking. Kegunaan public speaking yang pertama itu menumpuk rasa percaya diri. Ruang lingkup public speaking yaitu yang pertama untuk melatih kita untuk berpidato di depan umum. Yang kedua, melatih kita untuk menjadi seorang motivator atau menjadi seorang moderator dan semacamnya. Kedua itu adapun contoh atau praktek ruang lingkup public speaking. Yang pertama itu praktek tentang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan dari kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengerjakan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui di masa sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua yaitu dari seorang reporter. Liburan akhir tahun memang baru saja dimulai, namun objek wisata pantai Indramayu sudah mulai dipadati pengunjung sejak pukul 10 pagi tadi. Meskipun harga tiket masuknya naik menjadi Rp15.000, namun hal tersebut tidak menurunkan semangat pengunjung. Di dekat pantai kini sudah ada banyak sekali gazebo untuk bersantai. Setelah bermain di pantai, pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner yang tidak jauh dari pantai dengan harga yang terjangkau. Sekian laporan dari kami. Saya kembalikan ke studio. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tujuan belajar dan disertai dengan dalilnya masing-masing. Jawabannya yaitu yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Orang yang belajar itu dapat berilmu dan dapat berpendidikan dan dapat mengetahui hal-hal yang belum dia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajatnya. Yang kedua yaitu, tujuan belajar yang kedua yaitu orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu akan mengetahui hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan belajar itu dapat kita manfaatkan atau dapat kita ketahui bahwa orang belajar dapat mengetahui hal-hal
yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan. Yang ketiga, belajar, yaitu orang berilmu akan diberi kebaikan dunia maupun akhirat. Di mana orang yang belajar akan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat, karena orang tersebut bisa mengetahui cara-cara membuat kebaikan, berbuat kebaikan, dan cara menghindari keburukan tersebut. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dihendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi di sini tujuan belajar itu membuat kita berakal, membuat kita berpikir bahwa belajar itu sangatlah penting. Itu sangat penting baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Itulah ketiga tujuan belajar. Sekian, itulah jawaban dari soal-soal UAS yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.